kita bisa mengalami titik nadir kesabaran. Nggak bisa tanpa ada pertolongan Allah. Kalau aja masih nyantol Allah di dalam iman kita nih, masih ada getaran-getaran iman dalam keadaan susah, itu tandanya pertolongan Allah. Allah masih bantuin kita gitu atas kebaikannya. Isbiru ma'u, maka bersabar bersamanya. Wantabihu lahu, maka perhatikan setelah sabar itu kita lalui. Ingatlah bahwa segala sesuatu yang menjalankan atau yang merupakan satu nilai-nilai titik kesabaran itu, jangan sampai baru sadar ya kalau memori ingatan sabar kita itu pas udah mati. Nauzubillah. Wantabihu lahu liqa'ah, intabihu qabla an tantabihu bila amrikum fatandamu waqtun la yanfa'ukumun nadam. Jadi kita disuruh memperhatikan nilai sabar kita kepada Allah, menikmati kebahagiaan sabar. Jangan sampai penyesalan itu terjadi setelah penyesalan tiada guna. Sungguh apa? Di waktu penyesalan tiada arti itu, maka kita sebelum itu terjadi disuruh memperbaiki. Ini kan sebetulnya peringatan buat kita. Sebelum itu terjadi, ini peringatan. Ya, perbaiki hati, jangan kau rusak hati kamu. Hati kita itu jangan sampai dirusak oleh satu penyesalan yang pasti akan datang. Pasti. Nah ini sebab apa? Jika hati itu rusak, maka akan seluruh rusak perilaku dan akhlakmu. Sinkron dengan baginda Nabi SAW dalam sabdanya, dalam diri manusia itu ada segumpal darah. Ya, fi qalbi ibn Adam mudghatun, idza salahat salaha sa'ir jasad. Maka segumpal darah itu manakala ia baik, manakala ia thayyib, maka dia akan menjadi seluruh tubuhnya baik. Dan bila ia rusak, maka rusak juga perilaku dari jasadnya juga. Maka hati itu adalah satu penentu. Ketika kita mengetahui himbauan jangan sampai menyesal, lalu hati kita kok ada klik atas iman, ketahuilah bahwa itu bagian dari pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang datang sama kita. Itu. Ini bukan nakut-nakutin ini. Jangan sampai nyesal. Nauzubillah. Karena kita tahu al-qabru baitun nadam. Ya, kuburan itu adalah rumah penyesalan. Kita kalau udah sering dihimbau begini, besok gilirannya udah nyata di dalam kubur, mau ngapain lagi kalau udah gua kata juga apa? Malaikat tinggal gebrak, gua bilangin apa dulu? Iya. Majelis dibilangin, tabligh dibilangin. Bahkan ada yang lewat di seliweran TikTok sama YouTube juga ada nasihat. Datang itu nasihat. Nggak mau ingat. Di saat kau bersendirian, aku masih ingatkan dengan apa? Dengan rasa was-wasmu akan maut. Bukankah itu adalah peringatan dari itu? Malaikat kalau udah datang begitu kan kita nggak bisa ngapa-ngapain. Itu peringatan namanya. Was-was ya Allah, besok ninggalin apa? Besok nggak bawa apa amal kita ya Allah. Rasa was-was itu adalah getaran iman sebetulnya. Dan itu malaikat yang mengingatkan atas hidayah Allah untuk kita. Setiap kita mengalami itu. Lalu sentuhlah dengan iman, sentuh dada kita dengan istighfar. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah, matikan aku dalam keadaan husnul khatimah. Doa, bersalawat, berharap minta husnul khatimah. Walaupun bangkit dari ketersadaran kita masih puyeng sama hidup. Walaupun, tapi kita hinggapi rasa nilai iman itu dengan apa? Dengan istighfar. Kenapa? Allah singgah sama kita. Sejenak kita menjadi bagian dari malaikatnya Allah, lalu sejenak juga kita mengharungi kewajiban kita sebagai manusia. Gitu. Jangan kita lupa terus asik aja. Kita bakal balik. Makanya sabar sejenak itu akan merasakan nikmatnya sedemikian lama.
Jangan remehin ketika ingatan-ingatan ini datang ke kita. Jangan ngerasa bahwa ini hanya laluan majelis aja. Jangan dirasain kayak begitu. Karena hakikatnya ini bakal kita temuin. Ini waktu, ini timing, ya, bakal kita rasakan bahwa Allah sedang bercengkrama dengan kita atas ilmunya. Ya. Terutama dengan apa? Dengan titik sabar. Makanya ketika ada mukjizat, ya, berupa ayat Allah sampai kepada kita, memberikan kita satu wejangan nikmat bahwa keberuntungan akan kita dapat dengan waktu yang begitu lama atas kesabaran yang sejenak, maka itu satu anugerah yang luar biasa. Itu. Kita bersyukur aja sama susah, itu udah dicatat semua. Orang kan susah ya, lagi susah bersyukur, kan susah itu. Lagi susah, kok bisa bersyukur? Lagi senang bersyukur mah wajar. Lagi susah bersyukur, kan susah. Itu dicatat sama Allah, ditulis sebagai amalan yang luar biasa. Makanya jangan kita tinggalin dalam memorial sejenak kita untuk berpikir dan bersyukur atas nikmat Allah dalam apapun bentuknya. Ya Allah, alhamdulillah, Kau masih memberikan nikmat ilmu, nikmat bertemu, nikmat tersenyum dan bercengkrama. Kita bersyukur sama Allah. Jangan kita ngeluh. Jangan. Ya Allah, katanya datang ke majelis bawa beruntung. Salah kalau kita mengeluh itu. Jadi syukuri. Ente masih memiliki kesadaran iman sama Allah aja, itu satu nikmat. Ente masih diberikan ilmu tentang sabar aja, itu adalah satu anugerah dan pertolongan Allah. Bisa ngejalanin ilmu sabar, itu pertolongan Allah. Gitu. Berapa banyak aulia min aulia illah, kekasih Allah dalam martabat kewalian yang luar biasa, hidup sepanjang tahun dan sampai akhir hayat dalam keadaan susah. Berapa banyak kita dengar? Kita sebegitunya enggak? Kan enggak. Sampai di padang pasir, hidup enggak ada apa-apa. Ya. Al-Fakir lama kan dari sana tuh luar biasa melihat hamparan padang pasir itu yang kagak ada naungan, apa ya? Bayangan aja enggak ada. Mau ngadem itu enggak ada. Ada orang jalan lewat, gimana coba? Bayangin ngademnya aja bingung. Kita di sini banyak pohon, hujan kita masih bisa neduh, panas masih bisa bernaung di bawah bayangan. Dari sono kita ngelihat gimana hidup, susahnya hidup. Kita tahu kisah-kisah aulia illah itu kan dari dasar kemuliaan apa karomahnya doang. Wah, karomahnya bisa begini, bisa begini. Kita nggak pernah tahu bagaimana nilai kesabarannya waktu menjalani proses apa perjalanan panjangnya mencapai mahabbatillah, mencapai cintanya Allah. Innallaha ma'as sabirin, ketika dia bersama Allah dengan sabarnya, maka terus digas, terus apa? Diasah, terus digosok. Akhirnya sampai pancaran cintanya Allah sama dia. Gitu. Tahu-tahu denger dah kisahnya ada orang, wah dari tangannya keluar air, dari apa tutupan sorbannya ada buah. Kita dengar kan kisah-kisah gitunya doang. Kita nggak tahu sebelumnya kayak gimana. Di saat dia bersendirian, hanya dia sama Allah berdua. Kita nggak tahu. Nggak diminta apa-apa ya. Nggak diminta, nggak minta ada buah, nggak minta ada air, nggak dijalanin aja sampai kering kerontang. Nah, ini kan gambaran bahwa nikmatnya kita menjalani fadilah keutamaan sabar dengan ilmu, itu nikmat dari Allah, masih dikasih kesempatan memorial kita. Apalagi pas banget kalau emang momennya tepat. Nah ini waktunya ngamalin apa ya? Ilmu sabar. Jangan pas lagi susah kita nyari-nyari nilai sabar. Lah, apalagi dalam keadaan senang. Gitu. Senang mah tinggal syukurnya doang. Nah sekarang kita dalam mau nerapin ilmu sabar ini, kita bersyukur sama Allah. Masya Allah. Itu derajat yang luar biasa. Dalam masa-masa yang punya koneksi, ya, klop tutup sama wadahnya, sabar sama ilmunya klop nih, ya kan? Kita bersyukur. Ya Allah, alhamdulillah, Kau berikan nikmat sabar. Kau baru berikan kabar gembira atas ilmu ini, ya Allah. Itu harusnya kita bangga dan bahagia. Karena tingkatan iman, ya, itu mengarungi satu metodologi. Nikmatnya ilmu kita bertambah, ya, yang kita pahami, yang kita terapkan, yang kita jalani, semuanya apa? Bersinergi. Jadi ilmu kita akhirnya terasa kok kayak indah. Kok ilmu yang diterapin sama amaliyah kita kok kayaknya sejalan. Iya. Nah ini kan bukti
mengerti bahwa bagaimana Allah memanjakan kita dengan iman dan Islam kita. Jangan ngeluh, jangan. Apalagi kalau masih tergolong kita punya teman, nggak sendirian itu kan. Ada teman-teman kita dalam satu majelis. Ya kan kalau ada teman kan beda tuh, bisa menambah motivasi diri. Iya, lu ngapa masih susah aja ya? Kata Ustadz kan suruh bahagia, ya mungkin bahagia lu kurang kali. Jadi alhamdulillah kita ngebahas sedikit banyak tentang nilai sabar. Nanti kita akan berlanjut kepada bagaimana koneksi antara hati dan takwa untuk tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini ada manfaatnya dan menjadikan kita terdorong untuk menikmati ilmu dengan sabar, untuk menikmati istiqomah dengan sabar dan bersabar dalam kebahagiaan. Amin, amin ya rabbal alamin.